Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hojana akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu yang pertama perubahan dalam jumlah ukuran tubuh dan fisik dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional. Selanjutnya pertumbuhan, proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif. Contohnya bertambahnya tinggi badan, penggantian gigi susu menjadi gigi lebih dewasa, bertambahnya lingkar kepala, dan sebagainya. Selanjutnya perkembangan, proses perubahan fungsi yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan contohnya berbicara, bertambahnya kosakata, mengucapkan kosakata baru dan semakin jelas. Geraknya seperti tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Selanjutnya, perspektif teori. Berbagai investigasi memandang perkembangan anak dari perspektif teori yang berbeda dan memfokuskan pada aspek yang berbeda. Yang pertama, perspektif biologis. Yang kedua, perspektif pembelajaran. Yang ketiga, perspektif kognitif. Selanjutnya, perspektif kontekstual dan perspektif moral. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor dari dalam diri itu ada karakteristik genetik, jenis kelamin, dan temperamen. Dan faktor dari luar diri yaitu media, pendidikan, status sosial, ekonomi. Selanjutnya, kelompok usia anak. Itu masa bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, anak kelompok usia 2 sampai 3 tahun, anak usia sekolah awal 4 sampai 5 tahun, anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun, remaja awal 12 sampai 18 tahun. Aspek perkembangan ada 3, yaitu fisik, motorik, kognitif, dan psikososial. Kedudukan program pengembangan Kemendikbud 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Yang pertama, tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu. Pertumbuhan anak merupakan pertambahan berat dan tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak yang dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat KMS, label BB atau PB, dan alat ukur lingkar kepala. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu. Aspek-aspek perkembangan moral. Yang pertama, agama dan moral. Literatur fungsi pengembangan aspek moral adalah pada pembentukan perilaku yang mulia dan bermoral tinggi, yang dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai yang berkaitan dengan keimanan, rasa kemanusiaan hidup, bermasyarakat, dan bernegara. Lingkupnya, mengenal agama yang dianut, mengajarkan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati toleransi beda agama. Selanjutnya, program pengembangan nilai agama dan moral. Yang pertama, pendidik menjadi teladan bagi pengembangan perilaku yang bersumber dari nilai agama dan moral. Yang kedua, pendidik menyediakan lingkungan belajar yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama dan moral serta nilai-nilai lain yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, proses belajar yang dilakukan tidak dogmatis. Selanjutnya, fisik motorik. Literaturnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akan mencapai taraf yang paling baik jika anak diberikan nutrisi atau gizi yang baik dan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang dapat melatih dan mengembangkan otot-ototnya. Lingkupnya, motorik kasar mencakup kemampuan gerakan tubuh serta terkoordinasi lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Motorik halus mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk dan kesehatan dan perilaku. Keselamatan mencakup berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Selanjutnya, program pengembangan fisik motorik. Ada guru yang mengerti kebutuhan dan memberikan kesempatan serta dukungan kepada anak
untuk bergerak, berlatih motorik kasar dan halus beserta membiasakan menerapkan hidup sehat. Selanjutnya, tersedia tempat, alat, dan waktu yang dapat digunakan anak untuk berlatih kekuatan, kecakapan, kelenturan, koordinasi tubuhnya untuk membiasakan hidup sehat. Selanjutnya, kognitif. Literaturnya, kemampuan kognitif anak mempengaruhi semua kegiatan pembelajaran anak karena anak mulai dapat mengamati, membedakan, meniru, membuat pengelompokan, memecahkan masalah, dan berpikir logis. Selanjutnya, program pengembangan kognitif mengoptimalkan setiap ruang, alat, bahan, dan kejadian yang ada di lingkungan untuk mendorong kematangan proses berpikir anak. Selanjutnya, bahasa. Selain berbicara, seorang anak mampu menunjukkan bahasa yang diawali dengan gambar coretan hingga mampu merangkai kalimat secara tertulis sesuai dengan usia anak. Selanjutnya, program-program pengembangan bahasa, tersedia tempat, sumber, alat tulis, waktu yang dapat digunakan anak untuk melatih berbahasa dan mengenal keaksaraan awal. Selanjutnya, sosial emosi. Anak mulai belajar untuk mengenal diri sendiri, orang lain, dan aturan di lingkungan sekitarnya, belajar untuk mengendalikan emosi dan rasa memiliki. Selanjutnya, program pengembangan sosial emosional, terciptanya lingkungan belajar yang membuat anak dapat tumbuh kematangan sosial emosionalnya. Penyanyi proses belajar yang menyenangkan dengan dukungan pendidik yang memahami pengelolaan belajar itu sendiri. Tahapan perkembangan karya anak itu mulai dari tahapan bermain ronce, tahapan perkembangan menggunting, tahapan perkembangan karya seni anak, dan tahapan perkembangan menulis. Tahapan bermain ronce mengisi dan mengosongkan, menggunakan ronce sebagai alat bermain peran, merangkai ronce hingga ujung tali, merangkai ronce berdasarkan bentuk. Tahapan perkembangan menggunting sekitar pinggiran kertas, menggunting dengan penuh bukaan gunting, menggunting di antara dua garis lurus, dan menggunting bermacam-macam bentuk. Tahapan perkembangan menulis, coret-coretan acak, coretan terarah, latihan huruf acak, dan menulis nama. Contoh permainan itu seperti Uncooped Play atau permainan kosong. Ini adalah permainan imajinasi yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Ia melakukan gerakan yang sangat random seperti melambaikan tangannya atau menendang kakinya di udara. Selanjutnya, permainan paralel. Biasanya terlatih pada anak yang berusia 1 atau 2 tahun. Permainan paralel ketika mereka bermain berdampingan. Manfaat dari melakukan permainan ini adalah anak menjadi belajar bersosialisasi dengan anak lainnya. Selanjutnya, bermain asosiatif. Permainan asosiatif adalah ketika anak mulai menunjukkan minat lebih pada interaksi dengan anak lain dan tidak lagi memperhatikan mainan. Manfaat dari permainan ini adalah meningkatkan kemampuan sosialisasi pada anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.